Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang telah Tuhan berikan pada hari ini bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan, tetapi pada hari ketiga Engkau bangkit Tuhan. Engkau mengalahkan maut Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan bagi di dalam hidup kami Tuhan. Keselamatan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Keselamatan yang Engkau janjikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan ini Tuhan akan memberikan kami hubungan yang indah Tuhan bersama dengan Bapa di surga Tuhan. Kami akan menerima keselamatan, janji kekal Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan yang kekal Tuhan yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di hari Minggu ini Tuhan kami merayakan Paskah Tuhan. Kami merayakan kemenangan Engkau Tuhan atas maut Tuhan. Engkau telah mengalahkan Tuhan segala apapun yang Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau memberikan kami janji-janji yang indah itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bagi Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan di dalam kuasa kebangkitan ini Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dimenangkan Tuhan. Transformasi terjadi atas bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah damai, sukacita Paskah ini Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia yang penuh kemenangan Tuhan ada atas bangsa kami melalui pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Engkau beserta dengan Pak Jokowi Tuhan hingga akhir periode pemerintahannya Tuhan. Engkau memakai pemerintahan Pak Jokowi Tuhan beserta dengan Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang kabinet yang ada Tuhan untuk memulihkan Indonesia Tuhan, untuk membawa Indonesia yang baru Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan di kebangkitan ini Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh menjadi percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau beserta dengan pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Dengan gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan, beserta dengan keempat wakil gembala, gembala-gembala yang ada di bawah pengembalaan Engkau Tuhan. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Gembala cabang kami Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Rojana beserta dengan kedua wakil gembala Tuhan, Bapak Pendeta Handilim dan Bapak Pendeta Tri Agus Tuhan. Engkau beserta dengan mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan. Engkau beserta dengan mereka sehingga apa yang menjadi visi misi daripada gerejamu Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan di tahun paradigma yang baru ini Tuhan. Kami akan melakukan amanat agung daripadamu Tuhan, mewartakan Injil Tuhan ke seluruh dunia Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan janji kekal yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami akan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara Tuhan di sepanjang ibadah kami Tuhan ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan penuh dengan kemenangan Engkau Tuhan. Firman Tuhan yang dibagikan Tuhan akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Firman Tuhan yang dibagikan di siang hari ini Tuhan akan memberikan kami kelegaan Tuhan. Yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan, yang datang dengan segala beban berat mereka Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara
berbicara Tuhan di ibadah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah terjadi tsunami of worship terjadi di tempat ini Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
atas kepalamu hari ini, hari yang spesial. Yesus bangkit bagi setiap kita. Amin. Takkan hilang. Saya mau dengar jemaat saja. Haleluya. Kau ada dalam sukacita, sukacita. Bisa lebih baik lagi dari sini dong. Jemaat Session City katakan haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Takkan Dia bangkit sebab ada hidup di hari esok. Haleluya. Kami mau bersorak hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sukacita surga nyata. Mari bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kepadaku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sambil bilang kiri kananmu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Wow, hari ini adalah hari yang spesial untuk setiap kita bahwa Yesus bangkit, hidup dan memberikan hari esok. Amin. Seberapa banyak kita percaya sekali Yesus tetap Yesus. Boleh jemaat Session City katakan haleluya. Katakan haleluya. Wow, siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ini jemaat-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau hanya pandang Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak disembah. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari bawa sikap hati yang menyembah, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan.
ku tinggikan, yang bangkitkan Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sepakat berkata, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorbanlah jiwa kami, maka jiwa kami memuja, maka jiwaku memuja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia bangkit, Dia hidup, Dia ajaib, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit bagi kami. Satu nama yang ajaib, satu nama yang hebat bagi kami, satu nama yang kami percaya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia terlalu baik bagimu dan bagiku. Ada begitu banyak orang di rumah sakit terbaring, tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan lakukan sesuatu bagi setiap kita. Pagi hari ini Tuhan masih kasih kepercayaan, lakukan yang terbaik.
pada hambanya. Dahsyat bagi kami Tuhan. Kuriara lava takara lava yasyat. Kuriara lava takara lava ya. Hidara lava bisyara. Cinara lava takara. Yesus Engkau hidup, Engkau ajaib. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau telah bangkit. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. 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 Kami sangat percaya kepada nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah dan Juru Selamat pribadi kami. Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Murid-murid yang Tuhan sendiri berkati dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dari hari demi hari Tuhan telah menuntun kami. Dan hari Paskah ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama memperingati kebaikan Tuhan melalui kebangkitan Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Dan urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, pada hari Minggu, dalam minggu yang ketiga ini kita bersyukur di hari Passover atau Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur juga karena Tuhan telah menuntun sampai 2022 ini kita bersama-sama boleh merayakan hari Paskah ini. Saya percaya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sangat besar, luar biasa bagi gereja Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Karena ada satu kesukaan yang besar terjadi bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus lahir pada hari Natal, tapi Paskah ini sangat penting buat umat Tuhan. Umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus Kristus sudah bangkit. Dari mana? Dari kematiannya. Sebab itu saudara dan saya adalah disebut sebagai orang-orang atau orang-orang yang menang atau pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan sama-sama amin. Katakan kiri kanan, katakan engkau pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, pemenang-pemenang kehidupan. Nah, Bapak Ibu, 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-4. Alkitab mencatat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam Kisah pasal 1 ayat 3 berkata gini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah para Rasul dan kitab Korintus, ketika Rasul Paulus mengajar, mendidik jemaat di Korintus, menyampaikan bahwa Yesus yang dikuburkan itu telah dibangkitkan. Bapak Ibu kasih hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hal yang mustahil. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hal yang mustahil. Saudara kasih,
Bukan hal yang mustahil, ini bicara tentang hal yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Amin. Kok aminnya lemes ya? Bukan hal yang mustahil, itu sesuatu yang tidak mungkin, itu sekali lagi menjadi mungkin. Amin. Dan saya percaya kalau Tuhan saudara namanya Yesus adalah Tuhan yang bukan yang mustahil, saya yakin saudara dan saya, anak-anaknya juga pasti mengalami sesuatu yang bukan mustahil. Amin. Yang tadinya yang tidak mungkin jadi mungkin. Gak percaya ya? Amin. Saya percaya dan Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Sebab itu saudara kasih, kebangkitan Yesus Kristus bukan yang disampaikan oleh orang-orang lain yang mengatakan, Tuhan Yesus itu tidak mati, dia tidak digantikan oleh orang lain. Tuhan Yesus itu bukan mati, dia hanya pingsan. Dan kemudian dia hidup, dia bangkit lagi. Bukan Bapak Ibu. Bukan juga Yesus bukan dihidupkan oleh orang. Tapi Allah sendiri yang bekerja. Dan saya percaya pada waktu Tuhan sendiri Yesus ini bangkit, bukan hanya tinggal nyawanya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi apa? Tubuh Yesus Kristus benar-benar bangkit. Dari kubur dari siapa? Yusuf dari Arimatea. Pemiliknya. Dan Bapak Ibu sekali lagi, kita kalau membaca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya, Bapak Ibu kita bisa melihat. Pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikubur, datanglah para wanita ke kubur. Untuk menengok, yang mereka jumpai adalah gempa bumi. Dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur itu. Hal yang hebat yang dikatakan malaikat yang perlu kita renungkan adalah ia telah bangkit sama seperti yang Yesus katakan. Artinya Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya dan itu digenapi. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Maka sebab itu Bapak, ada bukti kebangkitannya. Bukti kebangkitan Yesus Kristus kita harus tahu. Karena saya percaya kalau saudara ada bukti pasti orang-orang percaya. Tapi kadang-kadang gak bukti, gak percaya. Nah ada buktinya, Alkitab katakan bahwa ada akibat-akibat yang disebabkan oleh kebangkitannya. Yang percaya, yang pertama adalah kuburnya kosong Bapak Ibu. Lukas pasal 24 mencatat bahwa malaikat berkata pada para wanita yang ada. Waktu itu ada Maria Magdalena, Maria dan ada Salome. Dalam kitab Alkitab di dalam Markus dituliskan, dalam Matius dikatakan juga demikian. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Inilah pertanyaan malaikat Tuhan kepada para wanita yang pergi ke kubur. Ya. Tuhan Yesus membawa ketika mereka ingin membawa rempah-rempah untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tapi yang didapatkan adalah kuburnya sudah kosong. Buktinya Yesus sudah bangkit. Amin. Terjadi pada hari Tuhan, pada hari Minggu Bapak Ibu. Setelah hari Sabat, hari pertama pada hari Minggu itu, Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, inilah permulaan perjanjian baru bagi umat Tuhan. Di mana Allah bekerja di dalam kuasanya, di dalam Yesus Kristus. Dan juga Bapak Ibu, buktinya adalah kesaksian-kesaksian yang ada pada saat itu yang dicatat di dalam Alkitab. Jumlah saksinya ada, tertuliskan. Dan saksi-saksi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan peristiwa itu disaksikan pula oleh mereka. Nah, tidak ada alasan sesuatu kesaksian yang palsu yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka itu sedang ketakutan. Karena apa? Karena mereka tahu gurunya, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ketakutan. Dan apa yang terjadi? Dia hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam Alkitab 1 Korintus pasal ke-15 ayat 5. Tadi juga sudah disinggung di dalam Pentakosta tadi. Dikatakan bahwa
Dia menampakkan kepada Petrus, Kefas. Dia menampakkan diri juga kepada ke-12 muridnya. Dia juga menampakkan diri kepada siapa? Kepada 500 orang yang percaya. Dan dia juga menampakkan diri kepada siapa? Kepada Paulus sendiri. Bapak Ibu, inilah sebuah kesaksian bahwa mereka melihat Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Karena Yesus sudah hidup. Saya percaya orang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin Bapak Ibu. Karena dia hidup, saudara dan saya, kita mengalami hidup dalam kemenangan dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, mengapa ada bukti kebangkitannya lagi Bapak Ibu? Yang terjadi atas pengalaman-pengalaman orang yang percaya. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 17 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Pengalaman Rasul Paulus, pengalaman yang terjadi atas orang Korintus, pengalaman yang terjadi atas diri saudara dan saya. Pada abad pertama di kota Korintus banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan dari orang mati. Nah, pada akhir zaman dituliskan dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 12 berkata begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Orang-orang Korintus, jemaat Korintus itu tidak mau mengerti dan mau meragukan kebangkitan Yesus. Makanya Rasul Paulus itu dengan susah payah menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Dan dia sudah menampakkan diri kepada dia sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, maka Rasul Paulus itu menanggapi hal itu dengan berkata, jika tidak ada kebangkitan. Salah satunya berkata bahwa jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka hancurlah iman Kristen. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka tidak ada iman di dalam diri orang percaya. Tidak ada pengampunan. Tidak ada masa depan. Yang setuju bersama-sama katakan amin. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, baptisan yang dilakukan oleh saudara dan saya itu tidak ada nilainya, tidak punya nilai. Segala pengorbanan saudara di dalam kehidupan orang percaya itu tidak ada artinya, tidak berarti sama sekali. Segala bentuk penyangkalan diri untuk Tuhan, saudara sudah menyangkal diri untuk Tuhan, itu sekali lagi semua sia-sia. Saudara dan saya melayani Tuhan juga sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu kebenaran yang terbesar dalam hidup orang Kristen, orang percaya adalah sekali lagi kematian telah dikalahkan. Kematiannya telah dikalahkan sebagaimana Adam manusia pertama membawa kematian. Maka kebangkitan dan kehidupan orang percaya berdasarkan fakta dari Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengalahkan maut dari kematian. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya di antara orang mati. Dan itulah sebagai buah sulung dari kebangkitan orang percaya. Karena di dalam Alkitab tercatat ketika dia dibangkitkan, maka ada orang-orang yang mati pun dibangkitkan pada waktu itu. Matius pasal 28 mencatat demikian. Dan saya yakin Bapak Ibu pun akan dibangkitkan oleh Yesus pada saat waktunya nanti. Amin. Amin. Sebab itu kebangkitan Kristus Yesus itu sesuatu keharusan. Sesuatu yang harus terjadi. Kenapa?
Karena Bapak Ibu harus perhatikan sekali lagi, hidup Tuhan Yesus itu tidak ada nodanya. Sebagai manusia dia tidak berdosa. Dan itulah yang menyebabkan mustahil bahwa dia ditaklukkan oleh maut. Karena dia tidak berdosa. Karena dia tidak bercacat dan tidak bernoda. Dalam Kisah 2 pasal 24 berkata begini, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Karena dia memang tidak berdosa. Saudara dan saya yang berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, karena kematian Yesus, dia bangkit. Maka dosa saudara dan saya dihapuskan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sekali lagi, kebangkitan Yesus itu harus terjadi. Dan itu buktinya Bapak Ibu. Karena yang kedua adalah usaha untuk mempertahankan apa? Tentang pernyataan Yesus sendiri. Kepada siapa? Kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dalam Matius pasal 12 ayat 38, saudara kasih, dan sampai 40 dicatat di sana. Pada waktu ia itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka yang tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini bicara apa? Tuhan mempertahankan kebenaran yang disampaikan pernyataannya kepada apa? Kepada ahli-ahli Taurat. Dan inilah yang terjadi menjadi suatu keharusan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyampaikannya kepada dunia ini. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus juga adalah suatu keharusan. Kenapa? Tanda Allah mengesahkan apa yang terjadi ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin Bapak Ibu. Sungguh Yesus yang Bapak Ibu sembah adalah Yesus yang hidup. Sungguh Yesus yang Bapak Ibu muliakan, namanya Yesus adalah Allah yang perkasa dan ajaib. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sebab itu buah dari kebangkitan Yesus Kristus adalah bagaimana? Kalau mengarah kepada Yesus adalah buahnya adalah dia menetapkan bahwa dia itu adalah anak Allah yang sulung. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Roma pasal 1 ayat 4 berkata gini, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, buah kebangkitan ini, kalau begitu dari mana? Dari yang terjun pada Yesus itu, daripada Allah mengatakan dia ada anak Allah yang sulung. Bagi saudara dan saya, apa saudara kasih? Kepada orang yang beriman, Bapak Ibu, memberikan keyakinan buat saudara bahwa saudara dan saya telah diterima di hadapan Allah waktu engkau percaya kepada Yesus. Roma pasal 4 ayat 25 bisa ditayangkan. Roma 4:25 berkata itu, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara kasih, memberikan keyakinan buat saudara dan saya, saudara sudah dibenarkan. Saudara sudah benar-benar dikuduskan Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri memberikan pada saudara keyakinan. Apa yang saudara sampaikan pada Tuhan di hadapan Allah, itu sungguh-sungguh engkau telah diyakinkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Efesus pasal 1 ayat 19-22 berkata begini. Memberikan kepada saudara dan saya keyakinan bahwa saudara dan saya menerima kuasa. Amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau dia berkuasa bangkit dari antara orang mati, dan kuasa itu juga diimpartasikan pada saudara dan saya, betapa hebatnya kuasanya yang kau terima, amin.
Apa saja yang sulit, apa yang tidak mungkin, mustahil, apa saja yang mungkin saja engkau gumuli. Betapa Allah saudara dan saya kekuatan kuasanya hebat, dapat dikerjakan di dalam Kristus, itu terjadi buat saudara dan saya. Amin. Karena kebangkitan Yesus, karena kuasanya diberikan buat saudara dan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu, yang lemah dikuatkan, letih lesu diberikan penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Yang mengalami pergumulan demi pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Ada kuasa Tuhan terjadi atas diri saudara dan saya. Dan itu berlaku bukan hanya 2000 tahun lalu, tapi hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, kuasa itu nyata atas hidup saudara dan saya. Sebab itu apa yang kau sedang hadapi, apa yang kau sedang alami, sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu engkau berseru memanggil kepada nama Tuhan, yang setuju sama-sama katakan amin. Yang setuju katakan sama-sama amin. Kepada orang-orang beriman Allah berkata, kuasanya nyata, kuasanya ajaib, kuasanya perkasa, kuasanya mungkin terjadi berdiri saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena ada jaminan dari Yesus sendiri buat saudara dan saya. Sebab itu pada waktu engkau melangkah hari-hari hidupmu, hari-hari ke depan ini, mari engkau hidup bersama Yesus. Terima kuasa itu. Jalankan hidup saudara dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan dirimu sendiri. Saya percaya hidupmu akan lihat ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dialami oleh saudara saya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kepada seluruh umat manusia, kuasa kebangkitan itu bagaimana? Itu menjamin segala umat manusia diberitakan Injil, disampaikan firman. Mereka terima Yesus, mereka juga diselamatkan. Kepada mereka juga sudah memberikan keyakinan. Ingat, satu saat nanti waktunya ada pengadilan yang terjadi di akhirat nanti. Kisah 17:31 berkata ini. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia berikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Alkitab mengatakan bahwa waktunya ia dengan adil akan menghakimi dunia ini. Oleh siapa? Namanya Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Yesus sudah bangkit, kita pun harus bangkit dari keterpurukan. Yang setuju sama-sama kan amin. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara dan saya, kita harus bangkit mungkin dari segala keterpurukan. Kita harus punya semangat kembali untuk bisa melayani Tuhan. Sebab itu gereja Tuhan, mari hari-hari ini kita harus bersemangat melayani Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki sanak keluarga, rekan pelayan, rekan atau sahabat yang belum kenal Tuhan, mari layani mereka. Beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Maka saya percaya kebangkitan Tuhan itu memberikan pembaharuan dalam segala hal. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saudara kasih, Yesus sudah bangkit dan dia menyediakan tempat bagi kita semua. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya berharap Bapak Ibu hari ini kuasa kebangkitannya dan kebangkitan dari Tuhan Yesus itu bukan hal yang mustahil. Itu terjadi buat hidup saudara dalam hidup ini menjadi orang percaya pada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mungkin engkau hadapi dan alami dalam perjalanan hidupmu, panggil nama Yesus. Sebutkan namanya. Dialah Allah yang dahsyat. Karena dia telah buktikan dirinya sendiri. Dia adalah berkuasa atas hidupnya. Dia telah buktikan dirinya. Dia sudah bangkit dari kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang telah mati 3 hari. Tapi dia bangkit kembali. Hanya siapa? Nama Yesus. Saudara harus bangga punya Allah namanya Yesus. Karena Yesus saudara dan saya adalah bukan Yesus yang biasa. Yang biasa-biasa saja. Tapi Yesus yang luar biasa. Dan dialah sekaligus Allah yang ada di surga.
Allah yang disembah oleh saudara dan saya hari ini. Dia akan memberikan pada saudara kesempatan untuk melihat perbuatan tangannya yang ajaib. Dan membawa saudara dan saya kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan hidup ini. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan ini. Dia Yesus telah mati. Dia Yesus telah mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama kita tundukkan kepala dalam doa. Bapak dan Ibu dan saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi bukti buat saudara dan saya. Dialah Tuhan, Allah, namanya Yesus. Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha besar. Dan kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi bagian penting buat umat Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya penuh kepada kuasa Tuhan, kepada Dia Yesus Tuhan, maka kau melihat Tuhan saudara yang disembah, Tuhan yang tidak pernah diam, tapi Dia akan selalu hadir di tengah hidup saudara. Berapa banyak dari Bapak dan Ibu yang memiliki suatu pergumulan, suatu persoalan dalam hidup ini. Kau dalam keadaan letih, lesu, lemah, atau mungkin kau tidak bergairah dalam hidup ini. Ingat, kebangkitan Yesus itu membuat saudara harus lebih semangat lagi. Amin. Karena Tuhan saudara berkuasa. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Jangan engkau pernah mengasihani dirimu. Jangan engkau pernah melihat ke belakang dalam hidup ini. Tetapi lihatlah ke depan bersama Yesus. Dia akan menuntun masa depanmu. Karena tidak pernah sia-sia iman percayamu kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan yang akan membawa hidup saudara dalam suatu perjalanan hidup yang ditentukan, diarahkan, dipimpin Tuhan. Sebab itu bagi jemaat Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini, berapa banyak berkata, Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu ajaib dan luar biasa. Aku percaya hidupku akan terus taat setia kepada firman-Mu. Dan aku percaya aku akan menyelesaikan hidupku ini sampai pada akhir hidup ini. Bagi buat Tuhan yang mengatakan demikian dan yakin dalam hidupmu, mari engkau bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu bersedia, mari engkau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini, tapi oleh karena rencana rancangan Tuhan atas setiap kami. Engkau tentukan kami berada dimanapun berada, Tuhan selalu tahu. Dan di tempat inilah Tuhan Yesus, di saat kami berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan, dalam pujian penyembahan, dalam ibadah hari ini, dan firman Tuhan yang telah kami terima, kami berdiri di hadapan-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami mau menyatakan kepadamu Bapa, kami percaya penuh atas kuasa Tuhan.
dalam hidup ini Tuhan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan, sesuatu yang bukan mustahil. Karena Yesus kami telah bangkit Tuhan. Kami akan mengarahkan hidup ini, kami akan melihat hidup ini dan berada di dalam bersama dengan Tuhan dalam iman percaya kepada Engkau Bapa. Dan kami akan terus Tuhan Yesus berseru kepada nama Tuhan Yesus dalam setiap aspek hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, teguhkan dan kuatkan iman kami supaya tetap setia dan taat kepada perintah dan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap umat Tuhan yang hadir hari ini, yang memiliki pergumulan demi pergumulan yang terjadi atas mereka, baik kehidupan pekerjaan dan usaha, keluarga rumah tangga, pasangan hidup anak-anak, kami berkata dalam nama Yesus, kuasa Yesus bekerja atas mereka, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bekerja atas mereka. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup selama ini ada atas mereka, kami katakan terbukalah. Karena kuasa Tuhan akan masuk dan melakukan, memimpin langkah setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Bapa, kalau mulai mereka mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, di dalam nama Yesus, menyembuhkan yang sakit, yang lemah, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Karena kami tahu Yesus Tuhan kami, Yesus yang ajaib, menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Kuasa itu nyata atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus bekerjalah atas setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berkat-Mu tercurah atas berkat mereka dalam sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah atas setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga. Diberkatilah atas usaha pekerjaan toko, dagang mereka Bapa. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera, dan mereka boleh mengalami kelimpahan dari Tuhan. Terjadi atas umat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus, katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya seluruh kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Wow, ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Yesus kita luar biasa, di luar Yesus kita binasa. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya buat Bapak Gembala Pendeta Ferry Rojana. Kami sungguh diberkati Pak, doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin diperluaskan, dipermuliakan di tempat ini, bahkan dimanapun Bapak berada. Baik Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, pembangunan, dan juga diakoni, apapun itu bentuknya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan kami persilakan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani lewat kantong-kantong persembahan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat Yesus yang sudah bangkit atas hidup kami. Yesus sudah bangkit atas maut, dan kami percaya hidup kami sungguh sangat berarti di dalam Tuhan Yesus. Dan biar ke depan sana hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan ucapan syukur kami lewat segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami, atas segala berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami ada diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati dan kuduskan persembahan ini, biar melalui persembahan ini kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan, khususnya di GBI Session City ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Namun sebelumnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berkata dengan iman kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita buka tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat dari Bapa di surga. Bapak dan Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.